Seorang lelaki bernama Lipin sedang berlari-lari di tengah kota. Ia ternyata mencari suatu alamat di mana ia mendapatkan informasi tentang sebuah pekerjaan di sana. Ia mendapatkan informasi itu dari seorang wanita bernama Wei Wei. Wei Wei berkata bahwa akan ada yang menjemput Lipin, bukan Wei Wei tentunya, dan Lipin di sana hanya diperintah untuk melukis. Lipin kemudian menemukan sebuah rumah besar. Saat itu, Lipin masuk ke dalam. Di tempat tersebut banyak terpampang lukisan yang indah. Lipin adalah seorang kakak yang diasuh oleh orang tua angkatnya. Begitupun adiknya yang diasuh oleh orang tua angkat yang berbeda. Di dalam rumah itu, rambut Lipin dicukur rapi. Ia juga tak diperbolehkan memegang ponsel pribadinya. Ia diberi ponsel khusus untuk saling komunikasi. Lipin kemudian diajak masuk dalam satu ruangan. Di ruangan tersebut terdapat banyak benda antik. Tak beberapa lama, muncullah seorang wanita. Ia bernama Tao. Tao menyuruh Lipin untuk mengganti panggilannya dengan Luhai. Dan ia harus berpura-pura menjadi pacar Tao yang ia berpacaran setahun belakangan. Lipin menjadi bingung kala itu. Ia pun bertanya kepada Tao, apa sebabnya ia harus berpura-pura seperti itu. Tao menjelaskan bahwa ia tinggal seorang diri karena keluarga Tao yang lain telah meninggal dalam kecelakaan. Tao juga berkata bahwa Lipin hanya harus melukis Tao dan kakaknya. Lipin yang berpura-pura menjadi Luhai pun kebingungan. Selama ini, keluarga Tao hanya tinggal ia seorang. Dan mengapa Lipin harus melukis kakaknya? Lipin pun juga menanyakan siapa itu Luhai pada bibi pengurus rumah. Dan bibi hanya berkata untuk tidak ikut campur. Tugas Lipin hanya melukis. Malam itu, Lipin tidur di rumah penuh misteri itu. Sebelum tidur, ia mencoba menceritakan kisahnya hari itu kepada Wei Wei. Ia kemudian tidur dan mengalami sebuah mimpi buruk. Dalam mimpi itu, Lipin diserang oleh seorang lelaki. Keesokan hari, Lipin melihat lukisan seorang anak. Dalam lukisan itu terdapat sebuah tanda tangan dari pelukisnya. Ternyata, pelukis tersebut adalah pelukis terkenal idola Lipin. Dan ia saat itu berada dalam rumah anak pelukis itu. Lipin kemudian menceritakan semuanya kepada Wei Wei. Beberapa waktu kemudian, bibi mengajak Lipin ke suatu ruangan. Dan disitulah nantinya Lipin akan melukis. Lipin berencana menanyakan apa yang akan ia lukis. Namun, ia berpikir harus bertanya kepada Tao sendiri. Sembari pergi dari ruangan tersebut, pandangan Lipin terpaku pada beberapa lukisan. Lukisan itu menceritakan tentang dua anak gadis yang kembar. Lipin kemudian pergi menemui Tao di taman. Bibi kemudian menyusul Lipin untuk memberi kue. Dalam pembicaraan itu, Tao ingin mengenal Lipin lebih dekat. Ia berkata kepada Lipin untuk menceritakan dirinya pada Tao. Lipin kemudian memberikan ponselnya. Namun, Tao tak mau. Ia hanya mau yang ada dalam diri Lipin. Mereka pun bertatap mata beberapa lama. Tiba-tiba saja, kursi roda Tao tersentak sendiri. Lipin yang terheran mencoba mengecek kursi roda itu. Namun, ia tak diperbolehkan oleh Tao. Malam itu, Lipin terbangun dari tidurnya karena lapar. Namun, Bibi Sen pengurus rumah memergoki Lipin. Ia pun marah kepada Lipin. Saat itu, datanglah Tao dan berkata bahwa ialah yang menyuruh Lipin. Mereka berdua pun semakin dekat seperti dua orang sahabat. Lipin kemudian bertanya tentang Luhai pada Tao. Tao menceritakan bahwa Luhai adalah sahabat dirinya dan kakaknya. Keesokan hari, Lipin bersama Bibi Zen menyiapkan ruangan untuk melukis. Lipin kala itu berkata bahwa kursi roda Tao rusak. Namun, Bibi Zen malah marah kepada Lipin. Dan ia pun berkata agar tak mencampuri urusan di rumah itu. Lipin kemudian melukis Tao. Ia melukis sambil melihat wajah Tao, sambil terkesima betapa cantiknya Tao. Lipin kemudian menanyakan tentang bagaimana kakaknya yang bernama Lau itu, agar Lipin bisa melukiskan wajah kakak Tao itu. Tao kemudian menceritakan kisah mereka. Suatu waktu, Lau dan Tao sedang bermain-main. Kala itu, Lau mengajak Tao untuk bermain di ruangan cermin yang sangat besar. Tao tak mau, karena ibu mereka berkata bahwa di cermin tersebut ada penunggunya. Meskipun cerita itu membuat Tao takut, namun mereka berdua tetap bermain di sana. Dan Lau kemudian menghilang dalam cermin besar itu. Lipin kemudian bertanya di mana kakak Tao itu. Namun, Tao tak mau menjawab dan pergi meninggalkan Lipin. Saat itu Lipin menanyakan hal yang membuat ia penasaran itu kepada Bibi Zen. Sebelum sempat menjawab, Tao tiba-tiba datang dan bercerita bahwa Lau ada dalam mobil yang membuat keluarga Tao kecelakaan. Lambat laun,
Lipin tak hanya sekedar bekerja, ia juga sering menghibur Tao dan juga memetik bunga untuk diberikan pada Tao. Bibi Zen yang mengetahui hal itu memarahi Lipin karena perbuatannya bisa merusak bunga yang tengah dirawat Bibi Zen. Tak terasa, Lipin sudah seperti keluarga bagi Tao. Tao pun sering mengirim pesan kepada Lipin. Suatu waktu, keadaan Tao semakin memburuk dan dari hasil pemeriksaan dokter, ia harus segera dioperasi. Di kemudian hari, Tao menceritakan kepada Lipin bahwa ia harus segera dioperasi. Lipin pun menanyakan tentang penyakit Tao, yang hal itu tak digubris oleh Tao. Tao nampaknya kesal kepada Lipin karena Lipin sering berbicara menggunakan ponselnya hingga membuat Tao cemburu. Lipin dan Tao kemudian menjalani aktivitas seperti hari kemarin. Lipin melukis Tao, namun Lipin lagi-lagi dibuat penasaran dengan keadaan Tao. Ia menanyakan tentang penyakit Tao, kakak Tao, dan juga ayah Tao. Lipin berkata bahwa ayah Tao adalah seorang legenda bagi Lipin. Tak begitu dengan Tao. Baginya, ayahnya tak selalu ada untuknya. Ia selalu saja sibuk melukis. Tao ingin hidup seperti orang normal, di mana ia bisa lepas dari bayang-bayang kakaknya. Tao bercerita bahwa kakak kembarnya lebih unggul darinya. Ia bisa memainkan piano, dan ia pun bisa melukis. Tao kemudian menunjukkan sebuah album lukis milik Lao. Di situ digambarkan lukisan anak yang bersayap. Lipin pun mengingat-ingat bahwa dalam rumah itu ada lukisan dua orang wanita, yang mana satu orang bersayap dan satu lagi tak bersayap. Malam itu Lipin merasa bahwa saudara Tao masih ada. Ia kemudian menceritakan pemikirannya itu pada Wei Wei. Saat Lipin tengah tertidur, ia bermimpi bahwa ia melihat seorang gadis kecil memainkan piano. Lalu tiba-tiba ia merasa seperti ada yang mengusap wajahnya. Lipin kemudian terbangun dan menemukan rambut seorang wanita di wajahnya. Peristiwa itu kemudian ia tanyakan kepada Tao keesokan paginya. Namun Tao tak masuk dalam kamar Lipin, begitu ungkap Tao. Dengan iseng, Lipin melihat noda cat di rok milik Tao. Mungkinkah Tao melukis? Tao pun menjelaskan bahwa ia tak bermain cat. Itu karena kesalahan Bibi Zen. Dengan kesal, Tao meminta album milik Lao yang ia berikan kemarin. Lipin pun kemudian mencarinya, dan ia menemukannya di bawah tempat tidurnya. Kala itu, ia melihat lukisan yang belum pernah ia temui sebelumnya. Dan ia pun menanyakannya pada Bibi Zen. Kemudian terdengar Tao berteriak. Lipin pun bergegas mendatanginya. Tao seperti berteriak sendiri, dan ia bertanya, apa salah dirinya? Lipin kemudian berhasil menghentikan kursi roda Tao yang tengah bergerak. Lipin kemudian berkata untuk menyingkirkan semua tentang Lao, dan Lipin akan menemani Tao untuk mengenal dunia luar setelah Tao menjalani operasi. Suatu malam, Lipin merasa ada yang aneh dengan Wei Wei. Teman Lipin itu mengetahui tentang Bibi Zen, padahal Lipin belum menceritakannya. Keesokan hari, Lipin mendatangi Tao. Ia berkata pada Lao agar tak berpura-pura menjadi Wei Wei, teman Lipin yang memberinya pekerjaan itu. Tao pun mengajukan pertanyaan, manakah yang akan Lipin pilih, Tao atau Lao? Lipin pun tak menanggapi pertanyaan itu, karena yang ia tahu, Lao sudah tak ada. Di suatu malam, terdengar kegaduhan dalam kamar Tao. Kala itu, keadaan Tao seperti orang yang habis dihajar. Bibi Zen yang juga mendengar hal itu juga datang. Ia mengira Lipinlah yang melakukan tindakan kekerasan itu. Lipin pun menjelaskan bahwa mungkin itu akibat penyakit yang diderita Tao, yaitu penyakit dengan kepribadian ganda. Lagi-lagi Bibi Zen berkata untuk tidak mencampuri urusan keluarga Tao. Malam itu, Lipin kembali bermimpi. Ia bermimpi dipeluk seorang wanita. Dan keesokan pagi, Lipin tak sengaja melewati sebuah piano. Alat musik tersebut ia ingat ada dalam mimpinya semalam. Dan juga ia melihat ada sebuah cangkir di piano tersebut. Yang bisa saja piano tersebut telah dimainkan seseorang. Saat itu, ia tak sengaja melihat Tao yang sedang lewat. Dan Tao tengah berbicara sendiri. Beberapa waktu setelahnya, Lipin kembali melukis Tao. Kala itu, ia mendapat pesan dari Wei Wei. Ia merasa aneh, karena Tao yang ia anggap sebagai Wei Wei sedang ia lukis. Dan tak mungkin bisa mengirim pesan. Setelah kejadian itu, Lipin mencoba mencari tahu lewat internet. Ia mencari tahu tentang sebuah kecelakaan yang menimpa keluarga Tao.
Dan ternyata Lau tak ada dalam korban kecelakaan itu. Lipin kemudian menanyakan hal itu kepada Tao. Yang ia ketahui, Tao bukanlah Weiwei dan Lau masih hidup. Ia menyadari bahwa Lau juga seperti Tao, seorang gadis yang kesepian. Namun Tao tak memberitahukan keberadaan kakaknya tersebut dengan alasan ia membenci Lau. Bibi Zen kemudian menghampiri Lipin. Ia memberikan uang sebagai gajinya selama ini, yang artinya Lipin disuruh pergi dari rumah keluarga Tao. Namun Lipin tak mau. Ia memilih untuk menyelesaikan lukisannya terlebih dahulu. Beberapa waktu kemudian, dokter memberi kabar bahwa Tao harus segera dioperasi karena dipastikan sudah tak ada waktu lagi untuk Tao. Di sisi lain, Tao tengah berbicara dengan Lau. Mereka membicarakan Lipin yang berperan sebagai Luhai. Tao kasihan pada Lipin karena ia tak tahu apa-apa. Tao berkata pada kakaknya untuk membiarkan Lipin pergi dan tak terlibat. Namun Lau tak memperbolehkannya. Ia ingin merasakan jatuh cinta sebelum ia pergi. Setelah itu, Lipin kemudian pergi menemui Tao dan memberikan lukisan yang Tao pesan. Lipin kemudian menanyakan tentang keberadaan Lau. Secara tiba-tiba, kursi roda bagian belakang Tao terbuka dan Lau ternyata ada di sana. Lau adalah orang yang berpura-pura menjadi Weiwei. Yang lebih mengejutkan ialah Tao dan Lau adalah saudara kembar siam dengan tubuh yang menempel. Sedari kecil, mereka hidup seperti itu dan mereka membutuhkan kursi roda dengan model khusus. Saat itu, Lipin diberi pilihan untuk memilih salah satu di antara mereka, siapa yang Lipin cintai. Lipin pun memilih Tao karena ia rasa Tao lebih kuat, meskipun Lipin agak ragu-ragu mengatakannya. Mendengar hal itu, Lau menangis. Lau menjelaskan bahwa karena penyakit mereka harus memilih salah satu agar bisa bertahan hidup. Karena jantung mereka adalah satu untuk berdua. Lipin terkejut kala itu, karena pilihannya merupakan penentu kehidupan salah satu dari mereka. Lau pun menjadi marah kala itu. Ia tak menerima keputusan Lipin. Ia juga menganggap saudaranya telah merenggut segalanya darinya. Ia berniat mencelakai Tao bersama dirinya. Lau melaju kencangkan kursi roda itu. Lipin yang melihat hal itu mencoba menghentikannya. Namun nasib buruk terjadi. Ia terjatuh dari lantai 2. Karena hal itu, Lau merasa bersalah dan mengikhlaskan jantung mereka untuk Tao. Suatu waktu, setelah Tao dan Lipin selesai menjalani perawatan, mereka pun bertemu. Dan mereka berencana untuk hidup bersama, serta memperkenalkan dunia luar untuk Tao.